Baik, saya akan ke Mas Adi, tapi boleh kita lihat beberapa hasil survei ya yang sempat muncul beberapa waktu terakhir. Ada yang dari awal Oktober sampai kemudian akhir Oktober. Bisa kita lihat datanya? Ya, baik, ini dari Parameter Politik Indonesia ya, Ridwan Kamil Suswono, kemudian ada 47,8%, Pramono Anung 38,0% ya, Dharma Pongrekun 4,3%. Oke, selanjutnya. Ya, ini dari Lembaga Survei Indonesia. Kita lihat seperti yang dibahas tadi ya, Pramono Anung Rano Karno 41,6% unggul di survei ini, Ridwan Kamil Suswono 37,4%, dan Dharma Pongrekun 6,6%. Lalu yang ini adalah poll tracking ya. Nanti hasil investigasi Persepi yang baru memang 15 menit yang lalu nih dirilis ya. Nanti kita coba hadirkan, munculkan. Di sini 51,6% untuk pasangan Ridwan Kamil Suswono dan Pramono Anung Rano Karno 36,4%, Dharma Pongrekun Kunwardana 3,9%. Ya, itu beberapa data ya, termasuk ada data dari Mas Adi juga dari Parameter Politik Indonesia. Tapi saya ingin tanyakan gini Mas Adi, tadi kan kurang lebih ada perbedaan pendapat, tapi sepertinya ada satu benang merah yang sama, yaitu kedekatan dengan, punya akses dekat lah dengan Pak Prabowo, dengan Pak Jokowi juga dan lain sebagainya. Mas Pram, menterinya Pak Jokowi dulu cukup lama. Yang kita lihat juga artinya kita minggirkan dulu sisi Pak Prabowo dari Pak Jokowi. Memang masih ada efeknya Pak Jokowi ini? Publik jujur bertanya nih, emang Pak Jokowi masih ada efeknya? Saya kira kalau meminggirkan Prabowo dalam konteks pilkada manapun, termasuk di Jakarta, ini tentu tidak bisa dijadikan sebagai variabel. Bukan minggirkan Pak Prabowo, tapi sementara yang Pak Jokowi dulu, emang masih ada Pak Jokowi efeknya? Begini, kenapa misalnya belakangan persoalan bertemu dengan Prabowo dan Jokowi menjadi menarik, karena dua tokoh ini endorsement politiknya dinilai punya pengaruh yang cukup signifikan. Jadi siapapun yang secara gestur politik diusung, diajak makan bersama, foto bersama, itu harapan terbesarnya loyalis-loyalis yang kemudian dalam Pilpres 2024 yang lalu terkonsolidasi, memberikan dukungan politiknya ke salah satu pilgub. Apakah Prabowo dan Jokowi itu lebih dekat ke RK ataupun Pak Pramono Anung? Kan itu yang diperdebatkan. Kalau secara personally tidak ada yang bisa membantah, Pramono Anung itu diterima oleh semua kalangan. Posisinya yang saya kira menjadi politisi malang melintang di negara ini, dekat dengan Prabowo, pernah sama-sama menterinya Jokowi, dekat dengan Jokowi, sama-sama di PDIP, sekalipun PDIP bermusuhan secara politik, tapi Pramono posisinya aman. Kita tahu karakter Mas Pram lah ya. Betul, artinya orang dalam konteks itu tidak ada perdebatan apapun, tapi ketika bicara apakah Prabowo ataupun Jokowi mendukung Pram, orang kan bertanya-tanya. Apakah Pak Jokowi akan mendukung Pramono Anung dalam konteks di mana PDIP juga belum memaafkan kesalahan politik dari Pak Jokowi? Kan itu yang bertanya-tanya. Oleh karena itu wajar kalau kemudian per hari ini kita tidak pernah menemukan bagaimana ada pertemuan khusus antara Pak Jokowi dengan Pak Pramono. Terlepas ini mau ngikut-ngikutin RK atau tidak itu lain hal. Tapi orang melihat secara psikologi politik agak sulit sepertinya, baik dari segi PDIP ataupun dari segi Pak Jokowi untuk sama-sama memberikan dukungan secara terbuka. Begitupun dengan Prabowo Subianto sebagai posisi yang kemudian jadi leader dalam Kim dan Kim Plus, rasa-rasanya memang harus menjaga perasaan politiknya. Kenapa yang kemudian ditemui secara eksklusif itu adalah RK, Ridwan Kamil. Ya tentu ini untuk menegaskan sebenarnya betapa Kim di Jakarta khususnya itu solid. Dan diharapkan soliditas basis dukungannya itu kepada RK. Jadi ini kan jelang pencoblosan tanggal 27 November supaya basis-basis dukungan, baik yang dimiliki Prabowo, baik dimiliki oleh Jokowi itu terkonsolidasi ke RK dan Suswono. Kan itu harapan besarnya. Tapi ingat Mas, pemilih di Jakarta itu paling susah untuk didikte. Jadi hampir 75% mereka pemilih di Jakarta rata-rata punya preferensi pilihan politik personal, bahwa endorsement elit itu penting, tapi kan signifikansinya hanya range-nya itu 15-20. Selebihnya pemilih itu secara mandiri, secara independen dia bisa menentukan pilihan politiknya kemanapun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya kebetulan di Persepi, Mas. Jadi yang tadi dibahas soal Persepi, biasanya tradisi di Persepi, kalau ada hasil survei,
waktu surveinya itu sama, hampir bersamaan, tapi hasilnya berbeda, itu selalu dipertemukan, dibuka datanya secara terbuka, kira-kira apa plus dan minus. Dan itu disampaikan secara terbuka. Kenapa hanya poltreking dan LSI? Karena waktunya hampir sama. Kalau misalnya beda 2 minggu, 3 minggu, kalau bicara DKI bisa berubah total petanya. Karena politik dinamikanya begitu luar biasa. Pertama dinamika, yang kedua memang kalau data survei yang kemarin saya rilis, floating mass itu satu, mereka yang belum menentukan pilihan politik. Yang kedua adalah pemilih yang masih berubah pilihan politiknya, baik yang mendukung RK, baik yang mendukung Pramono ataupun Dharma Pangrekun, itu di sekitar 30%. Kalau digabung kurang lebih sekitar 40 sampai 41% masyarakat itu yang floating mass. Dan ini bisa suatu waktu akan berubah dan bisa menentukan pilihan. Ini waktunya politik. Tadi tanggal berapa ke tanggal berapa, Mas? Dari kalau parameter politik. Kawan-kawan LSI dan poltreking itu di bulan Oktober awal. Kalau saya di akhir minggu keempat. Jadi minggu keempat. Ini range waktu yang relatif agak sedikit jauh, yang bisa signifikan. Tapi yang ingin saya katakan adalah bahwa dinamika politik di Jakarta itu agak berbeda. Populasinya besar, tempatnya juga berdekatan, bertemu dengan masyarakatnya juga gampang. Tapi yang paling penting, ini pilihan politiknya juga berubah-berubah, Pak. Per hari ini belum sebenarnya ada yang begitu yakin siapa yang bisa unggul secara itu nanti kita putarkan di segmen selanjutnya pernyataan publik. Tapi saya coba lihat lagi apa yang menjadi perkembangan dari Persepi ya. Baik, ini dia adalah poltreking disangsi Dewan Etik Persepi buntut beda survei elektabilitas Pilkada Jakarta. Mungkin ini konteks lebih lengkapnya adalah karena survei itu dilakukan yang bersamaan, sementara dari sisi poltreking disebutkan di sini tidak bisa dipertanggungjawabkan, untuk lembaga survei bisa dipertanggungjawabkan, sehingga ada disangsi Dewan Etik. Nah, ini disangsinya seperti apa? Tapi kembali ke soal perbincangan malam hari ini ya, saya mau masih seputar soal Jokowi's effect tadi maupun Prabowo's effect ya. Sebagai pakar komunikasi politik Pak Emrus sekarang, saya ke Bang Emrus nih. Tadi kan ada klaim yang diterima di rumah bagi orang Jawa. Wah, ini ada ininya nih. Bagi orang Jawa itu jauh lebih, kurang lebih mendapat dukungan ya, kurang lebih seperti itu kan Mas Haris ya. Tapi dari Pak Ridwan Kamil sendiri pertemuannya eksklusif, diposting di Instagram. Bagaimana Anda melihat perbedaan gimmick ini dulu? Kelihatan mana sih sebenarnya yang mendapat benar-benar mendapat dukungan? Kalau yang ditemui atau bertemu itu adalah tokoh sosok yang dihormati seluruh lapisan masyarakat, maka pengaruhnya akan ada. Tetapi kita harus lihat bahwa Jokowi telah kepemimpinan beliau ketika Pilpres kemarin, saya kira bermasalah. Dibuktikan dengan keputusan daripada Mahkamah Konstitusi. Artinya maksud saya masyarakat terpecah, terbelah. Tidak semua lagi memberikan dukungan. Oleh karena itu harusnya para kandidat tidak perlu ketemu Pak Joko Widodo. Gitu ya. Karena memang ada resistensi sebagian masyarakat. Itu harus kita akui. Nah, oleh karena maksud itu, Anda ketemu Pak Jokowi justru akan menurunkan elektabilitas calon itu? Saya kira tidak bisa kita pastikan kecuali survei. Tetapi dia akan masih ada masyarakat resistensi terhadap Jokowi. Karena bagaimana kita lihat Pilpres kemarin, gitu ya. Itu fakta yang tak terhindarkan. Baru kedua, Ridwan Kamil mengatakan bahwa beliau didukung oleh Prabowo. Kan begitu, ada kalimat tadi itu kan? Iya. Padahal Prabowo itu Presiden Republik Indonesia. Masa dia ngurusin dukung-mendukung di Jakarta? Level Jokowi, level Prabowo bukan lagi Jakarta. Dia nasional. Jadi jangan seret-seret Prabowo sebagai presiden mendukung dia gitu ya? Artinya ngomongan Ridwan Kamil blunder bagi Prabowo. Karena dia nggak boleh lagi. Dia pimpinan kita. Jadi tidak lagi, masa dia mendukung hanya katakanlah Jakarta saja. Emang Indonesia ini hanya Jakarta? Tidak. Artinya saya terus terang mengatakan bahwa banyak daripada para politisi kita ini tidak memahami komunikasi. Tapi kalau melihat Pak Prabowo itu juga adalah Gerindra itu adalah pendukung Pak Ridwan Kamil. Nah, oleh karena itulah pada posisi sekarang Prabowo sudah presiden, kecuali bukan presiden. Kan begitu. Jadi sama saja Ridwan Kamil mendowngrade posisi daripada Prabowo. Harusnya tidak diucapkan itu kalimat tadi gitu ya. Bahwa Prabowo mendukung Ridwan, mendukung dirinya. Tidak bisa begitu. Jadi karena dalam politik itu yang paling utama kita lakukan adalah pendidikan politik. Bukan persoalan kalah menang. Cilakanya seringkali kita memainkan bagaimana menang, bahkan berarti kritik ini juga harus dialamatkan ke Mas Pram dong. Tadi Mas Haris bilang Mas Pram juga ketemu di rumahnya, saling mendoakan tadi. Iya, ini kan tapi kita lihat dulu timingnya. Ketika campaign, nah
Kemudian saya lihat pertemuan daripada Ridwan Kamil itu pada saat kita melihat elektabilitas sudah stuck, gitu ya. Sementara Pramono Anung meningkat, kan berarti ada kekhawatiran. Seharusnya dia harus menggenjot program-program yang ditawarkan. Kalau dia yakin dengan programnya, ngapain ketemu? Kan begitu. Sejahterakanlah rakyat, ambil hati rakyat, mana kekurangan di Jakarta. Berarti ada kekhawatirannya ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.